Terima kasih banyak buat saudara-saudara yang telah mendukung STT Rai Batam untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada di STT Rai Batam. Saya himbau bagi saudara-saudara yang mengikuti sesi-sesi ini, tolong untuk tidak bosan-bosan memberikan dukungan kepada pelayanan di STT Rai Batam terkait dengan acara-acara yang tadi saya sebutkan bagi saudara, termasuk juga untuk pelunasan dari biaya untuk sewa kampus itu ya. Itu juga masih ada beberapa lagi yang masih kurang ya, belum tercover seluruhnya. Jadi dukungan dari saudara-saudara itu sangat sangat dibutuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu informasi ya, yang saya belum tahu ini benar atau tidak, tetapi kalau kita lihat ya, nampaknya ini mendekati 90% kebenarannya. Berita tersebut 90% mendekati kebenaran karena disertakan dengan bukti-bukti. Dilampirkan bukti-bukti yang menunjang argumen yang disampaikan oleh si Bapak satu ini ya. Jadi apa sih yang mau kita bahas dan kita tanggapi pada kesempatan kali ini? Jadi saya cukup tergelitik melihat sebuah video ya. Saya kasih nampak dulu videonya. Jadi di sini saya ada melihat sebuah video dari channel Layar Teologi ya. Dari channel Layar Teologi, Rudipan, salah satu YouTuber senior lah. Ya, bisa dibilang ini salah satu pendebat senior, bahkan bisa dibilang salah satu yang memulai diskusi lintas agama di YouTube. Di sini dia membuat satu video dengan judul STT-nya mau ditutup. Jadi tolong bantu Dr. Deki untuk bayar utang STT-nya. Ya. Ini videonya. Teman-teman bisa lihat ya. Buset, Dr. Deki ngarangnya keterlaluan. Kalau stres jangan gitu juga kali ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari Rudipan Layar Teologi. Di sini dia membahas tentang Verbum Veritatis atau Dr. Deki Ngadas yang sibuk ya, yang sibuk mengkritisi Erastus Sabdono, yang sibuk membidat-bidatkan Erastus Sabdono, padahal dirinya sendiri itu dianggap bidat juga sama teman-temannya yang lain. Ya, jadi Deki Ngadas bidat-bidatin orang, padahal dia sendiri juga disebut bidat sama orang lain. Dan kita sudah sangat sering ya melihat hal tersebut. Dari sini membidatkan sana, sana membidatkan sini. Tapi untuk reminder mungkin saya putarkan videonya yang ini dulu. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Trinitas itu formulasi sederhananya adalah satu esensi, satu hakikat, tiga pribadi. Apa yang kita maksudkan dengan pribadi? Apa itu pribadi? Pribadi adalah makhluk yang rasional. Yes, Allah itu makhluk yang rasional. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Kalau you baca misalnya di dalam Roma pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36, apa yang dikatakan Paulus di sana? Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tapi pribadi juga adalah pribadi yang mampu untuk berkomunikasi. Saudara, ada seorang teolog filsuf ya, seorang filsuf Francis Xavier mengatakan bahwa Allah adalah Allah, there is no use. Perhatikan perkataan dari Francis Xavier. Bahkan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Silent God. There is no use having a silent God. Tidak ada gunanya memiliki Allah yang mute, Allah yang bisu. Tidak ada gunanya. Allah haruslah makhluk yang berkomunikasi.
Dan makhluk yang berkomunikasi haruslah makhluk yang personal. Dan karena dia makhluk yang rasional dan makhluk yang mampu berkomunikasi, makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. maka tidak mungkin Unitarian, karena komunikasi itu haruslah sesuatu yang kekal ada pada diri Allah sendiri. Kalau Allah itu hanya satu pribadi, maka dia mute. Itu bodoh. Dia menjadi idol, menjadi berhala yang mute ya, yang tidak bisa ngomong. Wong dia tidak perlu ngomong, dia cuma satu pribadi. Allah itu adalah makhluk yang rasional, Allah adalah makhluk yang adalah kasih. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Makhluk itu artinya ciptaan, selesai. Hanya itu. Itu sebabnya kalau Pak Deki menggunakan istilah makhluk untuk Allah, sesat Pak Deki. Ini kan kebodohan, saudara. Iya, jadi teman-teman bisa lihat ya, bahkan dari sesama polisi, ya, polisi Trinitas, itu juga membidatkan Dr. Deki Ngadas. Bayangkan, teman baiknya sendiri, ya, teman baiknya, itu membidatkan dia juga. Pengajaran dia sesat, mengatakan bahwa Tuhan itu makhluk. Kacau sekali. Dia mengkritisi orang lain, sedangkan dia aja masih salah-salah. Lebih bagus diam. Ya, kalau kamu belum ngerti, mending kamu diam daripada kamu kritisi orang. Rupanya rumah kamu juga berantakan. Ini ibaratnya apa? Ya, gajah, ya, gajah di depan mata kamu nggak nampak, tapi kutu di seberang kamu bisa lihat. Luar biasa ini orang, luar biasa sekali. Dan kita bisa lihat ya bagaimana kritik dan juga komplainan dibuat oleh Deki Ngadas terhadap seorang pendeta yang jelas-jelas sudah lama sekali melakukan pelayanan, bahkan bisa dibilang jauh lebih lama dibandingkan Deki Ngadas. Erastus Sabdono itu sudah melayani lebih dari 40 tahun. Deki Ngadas baru berapa tahun? Berapa banyak pekerjaan yang sudah dilakukan Erastus? Erastus bangun STT, jelas. Ya, nggak ada nunggak-nunggak. Nggak bisa bayar uang sewa. Bahkan STT-nya punya Pak Erastus sendiri gedungnya. Kita bisa lihat bagaimana Erastus secara kekayaan itu diberkati. Ya, diberkati. Sedangkan Deki Ngadas cuman berapa? Ya, cuman berapa gitu. Itu pun udah berat sekali. Erastus membantu orang. Dia santunin janda-janda, anak-anak yatim ya. Saya ada video bukti bahwa Erastus itu menyantunin anak-anak yatim dan janda-janda. Sedangkan Deki Ngadas, untuk membereskan masalah sendiri aja nggak sanggup. Artinya ada apa ini? Ada apa? Kenapa Tuhan nggak berkati dia kalau dia benar? Kan begitu. Kalau dia benar, kenapa nggak diberkati? Itu yang harusnya direnungkan oleh si Deki Ngadas ini. Dan kita akan lihat ya, apa benar Deki Ngadas ini sedang menunggak, sudah tidak bisa membayar STT-nya. Mari kita cek dulu video dari layar teologi ini ya. Jadi apakah benar ada utang 150 juta? Kita putarkan dulu videonya. Terima kasih banyak buat saudara-saudara yang telah mendukung STT Rai Batam untuk kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada di STT Rai Batam. Saya himbau bagi saudara-saudara yang mengikuti sesi-sesi ini, tolong untuk tidak bosan-bosan memberikan dukungan kepada pelayanan di STT Rai Batam terkait dengan acara-acara yang tadi saya sebutkan bagi saudara, termasuk juga untuk pelunasan dari biaya untuk sewa kampus itu ya.
itu juga masih ada beberapa lagi yang masih kurang ya, belum tercover seluruhnya. Jadi dukungan dari saudara-saudara itu sangat dibutuhkan ya. Pertanyaannya adalah kalau Erastus Sabdono itu bidat atau sesat, kenapa dia masih menggunakan pengakuan iman rasuli? Kalau saudara lihat di sisi-sisi logosnya itu, diawali dengan ibadah, pujian, penyembahan, kemudian iman rasuli itu dikutip ya, diucapkan secara bersama-sama. Saudara, nanti saya akan perlihatkan bahwa pengakuan iman rasuli sama sekali berkontradiksi dengan ajaran dari Erastus Sabdono, dan karena itu pengakuan iman rasuli digunakan secara tidak patut, secara inkonsisten di dalam sesi-sesi ibadah yang diadakan oleh Dr. Erastus Sabdono di dalam gerejanya. Erastus Sabdono tidak percaya Tritunggal, kita tidak dapat menyebut dia saudara seiman. Kalau dia tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah sejati yang berinkarnasi menjadi manusia sejati, satu pribadi, dua hakikat, dua kodrat, dua nature, hypostatic union, kita tidak dapat menyebut dia sebagai saudara seiman. Pada masa itu, mulai dari akhir abad pertama sampai dengan abad kedua, itu mulai muncul apa yang disebut dengan doketisme, gnostisisme, yang menolak kemanusiaan Yesus. Ya saudara lihat, bidat-bidat pada tahap pertama di dalam sejarah kekristenan, para bidat itu tidak ada masalah dengan ketuhanan Yesus. Jadi Erastus Sabdono ini bahkan jauh lebih tidak bermutu dibandingkan dengan orang gnostik ya. Orang gnostik tidak ada masalah dengan ketuhanan Yesus. Orang doketisme tidak ada masalah dengan ketuhanan Yesus. Justru mereka ada masalah dengan kemanusiaan Yesus. Mereka tidak percaya Yesus manusia. Nah, karena itu pengakuan iman rasuli menegaskan kemanusiaan Yesus dengan memberikan proposisi yang banyak-banyak itu. Dilahirkan dari Roh Kudus, dari perawan Maria, melalui perawan Maria, kemudian menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian apa? Akan datang dari sana untuk naik ke surga. Kemudian akan datang dari sana menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi konteks perlawanan terhadap ajaran-ajaran sesat pada masa itu mengharuskan untuk di dalam pengakuan iman itu jauh lebih banyak proposisi tentang karya Tuhan Yesus pada masa inkarnasinya. Jauh mengharuskan itu. Karena penolakan yang mulai muncul pada abad kedua itu penolakan yang terutama menyerang kemanusiaan Yesus. Jadi mereka tidak ada masalah dengan ketuhanan Yesus. Justru mereka ada masalah dengan kemanusiaan Yesus. Nah sekarang konteks kita beda. Kita jauh lebih banyak masalah dengan ketuhanan Yesus. Kita tidak ada masalah dengan kemanusiaan Yesus. Sama seperti Erastus Sabdono. Ada 3 doktrin utama di dalam pengakuan iman rasuli. Doktrin Allah, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, Erastus Sabdono mengutip pengakuan iman rasuli tapi tidak percaya doktrin Tritunggal. Itu sama seperti orang yang pakai baju, kemudian dia buka bajunya dan jalan telanjang. Dia tidak bisa mengutip pengakuan iman rasuli, tapi kemudian menolak doktrin Allah Tritunggal. Karena struktur dan konten dari pengakuan iman rasuli itu Trinitarian. Bapa, Anak, dan Roh Kudus di situ itu tidak diperlakukan. Jadi waktu mereka bilang aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus, tapi kemudian mereka kasih catatan, sebagai catatan Yesus Kristus hanya manusia. Kemudian waktu bicara aku percaya kepada Roh Kudus, tolong diingat ya, disclaimer, Roh Kudus itu hanya kuasa, bukan pribadi ilahi. No, you tidak temukan itu di dalam literatur manapun di sepanjang sejarah kekristenan. Setiap orang yang mengaku iman rasuli, mengucapkan iman rasuli, mengucapkan pengakuan iman yang Trinitarian. 3 pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah pribadi-pribadi ilahi. Itu konten dan struktur dari pengakuan iman rasuli. Dan bukan hanya pribadi-pribadi ilahi. Saudara ingat pada abad kedua, yang dilawan oleh Tertullianus, Praxeas, itu menganut ajaran Sabellius. Struktur itu dimaksudkan bukan hanya untuk menegaskan bahwa ketiga pribadi itu adalah pribadi-pribadi ilahi. Tapi dipisahkan untuk menegaskan Bapa itu bukan anak. Anak bukan Roh Kudus. Tritunggal. Nah meskipun istilah Tritunggal itu tidak digunakan di dalam pengakuan iman rasuli. Tapi tidak ada satupun Bapak gereja.
Tidak ada satupun ahli yang melakukan studi tentang pengakuan iman rasuli lalu bilang karena tidak ada istilah Tritunggal maka pengakuan iman rasuli itu tidak trinitarian. Jadi setiap kali Erastus Sabdono di dalam sesi-sesi ibadahnya mengutip pengakuan iman rasuli, mengucapkan itu oleh jemaatnya, mengucapkan itu. Kemudian pada saat yang sama, di dalam momen yang sama, dia mengajarkan bahwa Tritunggal itu tidak benar, inkarnasi itu hanya omong kosong, merupakan karangan bapak-bapak gereja, Yesus itu hanya manusia biasa yang dihuni dan dirasuki oleh Logos. Dia sedang mengutuk dirinya sendiri. Karena pengakuan iman rasuli adalah pengakuan iman yang trinitarian. Kalau kamu kutip pengakuan itu, untuk ajaran yang non-trinitarian, kamu mengutuk dirimu sendiri. Karena siapa Allah dan apa dia menentukan kamu gereja yang sejati atau tidak. Kalau kamu tidak percaya doktrin Allah Tritunggal, kamu bukan gereja yang sejati. Pengakuan iman rasuli sudah susun itu. Doktrin Allah dulu baru bicara gereja, setelah itu baru bicara keselamatan. Jadi kalau kamu mengikuti ajaran Erastus Sabdono, kamu bukan gereja yang sejati. Saya bahkan dengar satu rekaman video, ya Erastus bilang, satu-satunya gereja yang benar adalah gereja kami. No, kamu bukan gereja yang sejati. Gereja yang sejati mengaku doktrin Allah Tritunggal. Itu pengakuan iman rasuli. Jadi dari segi struktur dan kontennya itu mengutuk ajaran dari Erastus Sabdono. Kamu tidak bisa menyebut dirimu Kristen kalau kamu tidak percaya isi pengakuan iman rasuli. Nah, yang bikin banyak orang bingung dengan Erastus adalah dia kutip pengakuan iman rasuli tapi tidak percaya Tritunggal, tidak percaya Yesus Kristus Tuhan. Itu yang bikin banyak orang bingung. Makanya nanya, kalau Erastus sesat, kenapa dia kutip pengakuan iman rasuli? Mengutip pengakuan iman rasuli tapi memberinya arti yang lain, tetap akan mengeluarkan kamu dari identitas sebagai orang Kristen. Dari ingat tadi saya katakan pengakuan iman rasuli itu bukan hanya soal kamu kutipnya, tapi meaningnya itu menjadi boundaries, menjadi garis pemisah, garis pembatas. Kamu itu kalau ada di dalam ini, kamu Kristen. Di luar dari ini, kamu tidak Kristen. Iya, saudara-saudara, sebetulnya saya membuat video itu awalnya 20 menitan ya untuk potongan video Deki ini. Tapi karena terlalu kepanjangan akhirnya saya potong aja ya. Ada bagian-bagian yang lain ya kalau memang diperlukan sih saudara bisa nonton sendiri ya, tetapi prinsip-prinsipnya sudah masuk di dalam video ini. Jadi bisa kita tanggepin ya. Nah, baik, kita mulai saja. Saudara sudah mendengar itu semua, ya. Kita mulai dari donasi 150 juta. Oh ya, tadi saudara sudah melihat belum ya wajahnya Deki? Ya, mengapa dia kok tidak bisa ya melihat melihat kamera? Kalau saya kan tahu nih. Ya, saya nge-live, kamera ada di sini nih. Jadi kalau saya deketin tangan saya begini kan saya tahu kameranya di sini gitu loh. Ya, dia sebetulnya tahu juga loh kamera itu ada di mana. Ya, dan dia juga dulu biasanya itu ngelihat juga ke kamera. Kenapa dia kok beberapa bulan ini itu ngelihatnya ke bawah melulu. Ya, dan memang saudara lihat dari awal semakin lama dia semakin stres. Ya. Karena mikirin utang 150 juta ini. Ya, kalau enggak rukonya ya ditutup, STT-nya bubar nanti gitu. Ya. Nah, saudara tolong ya, kalau nanti saudara sempat ya lihat-lihat video dia, betul nggak dia itu stres ya, tertekan sekali jiwanya dia. Ya sampai ngelihat kamera aja dia nggak berani gitu loh. Lihat kamera aja dia nggak berani gitu. Ya. Nah, sekarang kita bahas ya saudara-saudara ya. Donasi 150 juta. Jadi Deki meminta donasi untuk pelunasan sewa tahunan ruko-ruko STT-nya. Saudara bisa melihat ini itu di teks berjalan ya. Tadi kan saudara lihat videonya di teks berjalannya itu ada permintaan donasi untuk renovasi kampus ya. Karena memang Deki nyewa ruko yang murah tetapi banyak kerusakannya. Jadi temboknya lapuk, lantai atapnya juga rapuh ya. Dan ini sudah setahun lebih dia merenovasi, tapi tidak selesai. Ya, di teks berjalan itu bisa kita lihat tadi. Nanti juga saya tunjukin deh ya. Kemudian di banner dalam video, jadi di bawah gambar Deki itu ada tulisan dukung pelayanan Verbum Veritatis
Di situ juga ada rekening BCA pribadinya. Jadi bukan rekening BCA khusus ya. Nanti kita bahas ini. Kemudian yang ketiga di kolom deskripsi video. Ya, itu juga dibicarakan juga. Ya, bagaimana STT-nya dia itu membutuhkan donasi untuk pelunasan biaya sewa tahunan ruko-ruko yang digunakan untuk kampus. Kemudian yang keempat, diisi video. Nah, tadi saudara sudah nonton ya, diisi video, dia juga minta tolong untuk dukungan dana. Jadi dia ngomongnya beberapa kali, dan itu dilakukan baik di depan maupun di belakang. Atau di depan atau di awal-awal video dia, dan juga di belakang. Jadi, bertaburan ya masalah donasi ini. Jadi saudara lihat kayak di sini nih deskripsi video ya, saudara bisa lihat. Kemudian di sini sebelah kiri ini ada banner di sini rekening BCA-nya. Kemudian juga ada nih ya info donasi untuk renovasi kampus nih, running text-nya di sini juga ada ya, seperti yang saya sebutkan di atas itu. Nah, dana yang dibutuhkan 150 juta, ya, itu bisa saudara temukan dari sejak 15 Agustus 2023 sampai dengan di sini 13 September 2003, ya. Tetapi selanjutnya dia tidak secara eksplisit nulis 150 juta, tapi dia tetap meminta bantuan ya dukungan donasi lah. Ya buat dia ya buat STT-nya gitu. Nah ini ya saudara-saudara sudah lihat sendiri berbulan-bulan ya. Saudara lihat di situ dibutuhkan 150 juta ya, diumumkan sejak seri Vivi 71 15 Agustus 2023 sudah 2 bulan, dan bahkan menurut saya lebih karena sebelumnya juga saya lihat video dia memang stres begitu. Ya, saudara bisa lihat sendiri beberapa bulan terakhir ini. Ya, jadi Deki memang mengalami tekanan jiwa, stres dia ya. Nah, Deki memang sudah kepepet, stres, minder ya, matanya tidak fokus pada kamera, padahal dia tahu letak kamera di mana, dan dulu dia biasa menatap kamera. Dan saya lihat memang ya dari potongan rambutnya dan apa namanya, terutama tatapan matanya yang nggak jelas kemana-mana itu ya, itu memang menunjukkan gejala-gejala kegilaan saudara-saudara. Ya ini kasihan sekali nih, ya. Nah di mana-mana dia tampilkan dukungan donasi, rekening bank, nyari duit ya buat bayar utang dengan cara menjual nama besar pendeta Erastus, ya. Nah sekarang kita lihat nih, Deki itu tahu loh letak kamera ya, dan dulu terbiasa menatap kamera. Nah ini di Vivi 86 tuh, dia lagi betulin, perbaikin kamera. Ya, ngatur-ngatur posisi kamera. Jadi dia tahu persis. Ya, masa dia nggak tahu, biasa nge-live begini udah berapa ratus video, ya kan? Ya, artinya dia tahu letak kamera, dan tatkala berbicara dengan penontonnya, dia bisa menatap kamera tersebut. Ya, tetapi tampaknya Deki jiwanya tertekan dan tidak berani menatap kamera. Nah nih, padahal dulu dia sering loh menatap kamera. Coba lihat tuh. Waktu di STT yang lama tuh, ya dia bisa nyantai, ya senderan, ya. Kemudian apa namanya, ya memang dia lebih kurus sih dulu, tetapi itu menatap ya, menatap kamera. Kemudian juga tuh lihat, dia itu bisa menatap kamera. Ya, di mana nih di STT-nya yang lama ya. Jadi ketika dia masuk ke STT-nya yang baru, mengelola yang baru gitu, itu tekanannya kelihatannya luar biasa ya. Nah, jadi saudara sudah melihat sendiri bahwa dia tuh sebetulnya bisa ngelihat ke kamera. Tapi coba saudara lihat 2 bulan atau 2 bulan lebih video-video dia itu. Ya, kasihan sekali saudara-saudara. Ya. Nah, saat jadi ketua STT Huperetes, memang dia kalau lagi channel dia bisa menatap kamera di situ. Ya, beban berat dia ini mungkin ditambah dengan beban studi doktoral yang kedua. Ya, jadi dia mengambil studi doktoral di Reform Internasional di situ. Mungkin dia stres juga di situ ya. Yang satu masalahnya belum kelar, yang lain belum kelar. Utangnya numpuk ya, bikin stres dia. Ya kasihan nih saudara-saudara, lama-lama bisa gila dia nih ya. Ya, itu dengan tanda-tanda gejala apa namanya, tidak berani lagi menatap kamera. Bahkan di sesi apa namanya tanya jawab pun dia tidak berani untuk
menatap kamera gitu. Ya. Oke. Nah, ini tanggapan saya nih saudara-saudara. Ya, layar teologi di sini. Kalau 150 juta sudah membuat Deki stres ya, bagaimana dia mampu menanggung beban Pak Eras dengan 1.600 mahasiswa ya di dalam 3 lembaga pendidikan tinggi serta memimpin sinode GSKI, gereja yang besar ya. Bukan gereja bergorden biru itu, bukan. Ya, ini gereja memang gereja besar. Ya, ratusan gereja lokal yang tersebar di Indonesia ini banyak sekali ya GSKI. Nah, untuk soal finansial saja, beban Pak Eras itu mencapai miliaran setiap bulannya. Ya, belum lagi beban pengajaran baik di STT maupun di seminar Logos ya, dan khotbah-khotbah yang dalam 1 minggu itu bisa mencapai 8 kali. Ya, tambah lagi sampai larut malam Pak Eras studi mandiri, kemudian membuat buku, ya, tidur hanya 3 atau 4 jam, lalu bangun dini hari untuk doa pribadi dan selanjutnya memimpin doa pagi itu juga setiap hari. Ya, di saat Pak Eras berjuang, berlutut dan meneteskan air mata untuk jiwa-jiwa, di saat itu Anda, Deki dan kawan-kawan malah menyerang dan membuli Pak Eras. Itu sangat memprihatinkan, saudara-saudara. Teman-teman sudah lihat ya, jadi ini bukan kita ngalur ngidul, bukan kita sembarangan. Dan yang ngomong ini sekali lagi ya, Rudy Pan. Saya cuman menunjukkan dan mengutip apa yang disampaikan oleh Rudy Pan layar teologi. Dan ini perlu kita renungkan. Kenapa saya ambil ini? Supaya ini jadi bahan renungan bagi kita semua. Jangan sibuk kita menghakimi orang lain, tapi sendiri belum beres. Mending kamu pastikan dulu kamu beres. Kalau kamu sudah beres, baru kamu bisa ngomongin orang lain. Ya, sama seperti Yesus mengatakan, kalau kalian merasa nggak berdosa, ya udah lempari batu si wanita penjina tersebut. Terakhir semua orang bubar. Jadi pastikan dulu Anda beres. Jangan Anda nggak beres, tapi Anda mengatakan orang bidat lah, orang sesat lah. Padahal ternyata Anda sendiri dikatakan bidat. Jangan katakan Erastus nggak benar, tapi Anda sendiri membereskan internal sendiri nggak beres gitu. Bayangkan, Erastus sibuk dengan pelayanannya, kamu sibuk dengan mengkritisi dirinya. Sedangkan masalah internal kamu ya, itu sampai kebingungan, bayangkan. Sampai berjilid-jilid meminta bantuan orang untuk membayar STT-nya. Padahal STT itu bisnis. Bayangkan teman-teman, dia bukan sedang sakit, kecuali dia sedang sakit, masuk rumah sakit, butuh biaya. Atau dia sedang terkena masalah. Atau sedang ada kesusahan, rumahnya kebakaran misalnya. Jadi butuh bantuan. Ini enggak, STT teman-teman. Yang jelas-jelas STT itu adalah bisnis yang bisa mendatangkan pundi-pundi uang. Bukankah orang bersekolah di STT kamu itu bayar? Murid-murid yang bersekolah itu bayar. Jadi di mana uangnya gitu? Ini kan jelas-jelas bisnis. STT itu sekolah, teman-teman, bukan panti asuhan, bukan panti sosial. Kalau panti asuhan oke lah, kamu minta bantuan orang. Tolong bantu panti asuhan kita sekarang kekurangan dana. Kita butuh biaya untuk renovasi yang bocor. Ini kan enggak STT loh, Sekolah Tinggi Teologi. Ini sungguh memalukan ya kalau menurut saya gitu. Anda meminta bantuan untuk bisnis Anda, untuk usaha Anda. Ini kan usaha yang jelas-jelas bisa menguntungkan harusnya. Tapi nggak tahu ya, apa mungkin karena STT-nya kurang laku, muridnya sedikit, sehingga nombok ya, sehingga nggak ada duit untuk memutar operasionalnya, sampai renovasi, ya, memperbaiki kerusakan juga udah nggak sanggup. Karena setahu saya STT ini udah 2 tahun berdiri. Biasanya sudah 2 tahun tuh udah mulai distabilnya gitu. Tahun pertama merintis, tahun kedua mulai membentuk form, bentuknya kelihatan. Biasa di tahun ketiga tuh udah mulai stabil. Ini kok malah di tahun ketiga, ya, jalan tahun ketiga, malah kebingungan dengan biaya untuk perbaikan. Sampai menurut Rudy Pan dia stres ya.
Kalau kita lihat gelagatnya, ya benar juga gitu. Apa yang disampaikan Rudipan ada benarnya juga. Kalau kita lihat cara dia. Biasanya Deki Ngadas itu pede. Dia kalau ngomong tuh pedenya luar biasa. Bahkan sering dengan teriak-teriak. Ya, dengan suara menggelegar-gelegar, buah gitu kan. Suaranya digede-gedein. Ini kok tiba-tiba kayak, aduh lemas gitu. Lemas, bahkan sampai nggak berani memandang kamera. Dan saya sudah lihat, memang tidak ada dia mandang kamera sama sekali. Sama sekali nggak melihat ke arah kamera. Ini membuat orang curiga dan bertanda tanya. Benar juga apa yang dibilang sama Rudipan gitu. Kenapa dia nggak melihat ke arah kamera? Padahal dia tahu kameranya di mana, karena dia yang taruh kan. Nggak mungkin dia nggak tahu kamera di mana. Ini bukan hidden cam. Ini bukan kamera tersembunyi. Ini kamera yang dia taruh, terus dia rekam, atau dia live, sehingga dia tahu di mana posisi kamera tersebut. Tetapi kenapa dia nggak berani lihat? Apa benar karena dia stres? Karena dia tertekan? Atau karena malu? Ya, karena malu bahwa yang dia sampaikan itu salah semua. Dia komplain Erastus, sedangkan dia sendiri nggak beres. Ya, bentuk keimanannya saja juga salah-salah. Dia katakan bahwa Tuhan itu makhluk, dan dikoreksi oleh orang lain. Atau dia malu karena meminta bantuan untuk usaha dia gitu kan. Ini kan kacau. Biasanya orang yang ketakutan melihat kamera, orang yang malu, itu karena ada sesuatu. Ada kesalahan yang dia lakukan. Nggak mungkin kalau dia nggak salah, dia seperti itu. Kalian bisa lihat ya, anak-anak itu bisa dilihat kalau dia sudah merasa bersalah, udah mengakui kesalahannya itu dari tingkah lakunya. Contoh misalnya anak ketahuan bandel, misalnya dia ketahuan mukulin orang, atau ketahuan ya dia bolos. Begitu kamu panggil, kalian bisa lihat kalau dia nunduk, ekspresi wajahnya menyesal, ini dia sudah sadar. Tapi kalau dia lihat kamu malah menantang atau cengengesan, ketawa-ketawa, atau macam acu tak acu, lihat ke kiri, lihat ke kanan saat kita ngomong, ya, saat kita marahi dia malah ngurusin yang lain, artinya dia nggak merasa bersalah. Gestur badan tuh nggak bisa nipu, teman-teman. Itulah kenapa ya mempelajari gestur badan itu salah satu ilmu yang luar biasa. Kita bisa melihat dari ekspresi dia, cara dia ngomong, tingkah laku dia, gerakan-gerakan dia, itu akan ketahuan. Itu nggak bisa nipu. Dan untuk hal ini, saya cukup setuju dengan Rudi Layar Teologi. Ya, saya setuju dengan Rudipan bahwa ada sesuatu ini. Kecuali dari dulu dia tipikal yang pemalu. Kecuali dia tipe yang introvert, malu dari dulu. Tapi ini kan nggak, dulu dia pede. Bahkan sering kita melihat dia memarahi orang dengan berapi-api. Saat dia marahin Erastus, dia marahin orang lain sebagai pengajar sesat dan sebagainya, itu sambil menggelegar gitu. Ya, pede lihat kamera gitu. Petentengan kalau kita bilang. Gayanya petentengan sekali. Ini tiba-tiba kok kayak ayam sakit, ya, mohon maaf. Saya gunakan istilah ini, seperti ayam sakit, tertunduk, lemas gitu. Ya. Kok bisa seperti itu? Kok Deki Ngadas yang sekarang berbeda? Beda, tidak seperti Deki Ngadas yang dulu. Walaupun dia mencoba ya agak semangat sedikit gitu. Kita nggak tahu ya, apakah ini memang sedang ada beban mental, ya mungkin karena hutang tersebut ya. Hutang tersebut dia dikejar-kejar sama orang, terus dia malu kan. Masa pendeta dikejar hutang? Masa seorang pengajar ya di sekolah tinggi teologi menjanjikan besok bayar, tiba-tiba nggak sanggup, undur lagi gitu kan. Misalnya dia janjikan tanggal 10, rupanya molor, waktu ditagih tanggal 10 nggak bisa, itu pasti malu teman-teman. Kalau terjadi seperti itu tentu saja wajar, malu sekali itu. Kalau orang biasa ya itu istilahnya nggak bisa nepati janji aja udah malu, apalagi seorang pendeta yang sangat tabu untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi kalian yang nilai sendiri ya. Jadi saya udah lihat videonya yang full ya, saya sudah lihat yang full. Saya kasih cepat, saya loncat-loncat, dan saya lihat memang semua nggak lihat ke kamera, ya, nggak lihat ke kamera. Entah apa yang sedang ada di pikiran oleh Deki Ngadas ini. Bahkan saya lihat sering sekali dia tutup mata, ya, sering sekali dia menutup mata gitu. Biasa kan buka mata aja, ini kok tutup mata gitu. Atau memang lagi sakit mata, atau apa gitu kan. Karena saya dengar Deki Ngadas sakit.
Ya, saya dapat info bahwa Deki Ngadas mengalami penyakit yang cukup parah. Yang saya nggak tahu ya sakitnya apa, cuman saya dengar kabar aja. Dan saya belum berani bilang karena belum bisa divalidasi. Ya, tapi saya dengar kabarnya Deki Ngadas sakit lumayan parah, punya penyakit lah. Ya, apakah itu ada hubungannya? Saya nggak tahu. Ya, nanti kita akan cari tahu, kita akan gali lagi informasi supaya nggak salah-salah kita ngomong. Ya, kita harus pastikan dulu semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kalian yang nilai sendiri, dan kalian sudah lihat sendiri kan? Ya, kalian yang nilai lah. Ini Deki Ngadas ini salah satu yang paling sering mengkritisi Erastus. Ya, selain teman-temannya yang lain juga. Semua mengkritisi Erastus. Padahal kita lihat sendirilah. Dia sendiri ngerti nggak dengan iman tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.